Siapa bilang? Siapa bilang vigilante cuma bahasanya orang kecil? Cuma caranya masyarakat jelata untuk mencari keadilan. Sosok sehebat sekuat Hercules juga melakukan vigilante kok. Begitu kata pelapornya. Hercules disebut-sebut melakukan ini, dan ini. Banyak. Lupa kan? Lupa lah. Kita banyak pikiran, apalagi polisi. Pasti lupa juga lah. Melihat anak nangis seperti ini, siapa yang tidak iba, siapa yang tidak pilu hatinya. Tapi kalau kita mau jujur, tanda petik lupakan si anak, kita fokus di sini. Sekarang jawab ya, siapa yang melihat momen ketika maling digebukin massa macam ini justru merasa Schadenfreude? Ini kosakata Jerman yang menunjukkan sebuah paradoks bahwa ketika kita menyaksikan kekejaman, menyaksikan kesadisan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, kita punya dua perasaan. Di satu sisi kita takut, di satu sisi kita ngeri, tapi pada sisi lain kita justru merasa puas, merasa lega melihat bandit, melihat berdebah sudah dihajar, dikirim ke neraka sedemikian rupa. Schadenfreude, itu dia kosakata khusus yang dibikin oleh orang Jerman untuk menunjukkan paradoks dalam hati kita. Tapi kalau kita mau jujur juga, ketika seorang maling meregang nyawa dan akhirnya kehilangan nyawa di ruang terbuka, dihakimi oleh massa dengan cara-cara yang buas semacam itu, kira-kira akan terjadi tidak situasi serupa seandainya ketika koruptor digelandang ke pasar? Ketika maling penggangsir uang negara dikirim ke pusat-pusat perdagangan rakyat, kemudian masyarakat tahu di situ ada koruptor, kira-kira masyarakat akan mengekspresikan kemuakan mereka, akan meluapkan kemarahan mereka dengan cara yang sama atau berbeda? Jangan-jangan aksi vigilante kita ini, aksi main hakim sendiri ini diskriminatif. Ke maling-maling kelas receh, kita sanggup untuk menghabisinya. Tapi ke maling-maling kelas raksasa, gemetar lutut kita. Karena itu, terus terang saja ini, betapapun kita sudah berulang kali mengangkat tema tentang korupsi dalam Eka Cakap ini, dan berulang kali saya berimajinasi tentang bagaimana koruptor dijatuhi hukuman. Tapi ya sebatas itu saja. Sampai sejauh itu saja lamunan saya tentang suratan tangan yang sepatutnya dijalani oleh para koruptor. Beda kisah kalau kita bicara tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Direktur Kebun Binatang Surabaya. Lihat ini, lihat ya. Rambut-rambut berwarna putih ini menunjukkan tingkat kejengkelan saya begitu membaca tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh manusia yang satu ini, yang kemudian diringkus oleh Kejaksaan Jawa Timur. Bagi saya, ketika koruptor menggangsir uang negara, merusak pundi-pundi kesejahteraan kita, itu sudah biasa. Seolah-olah kita ini, manusia-manusia ini memang memiliki takdir sebagai orang yang memang harus dijahati, sebagai orang yang harus dimiskinkan. Seolah-olah seperti itu nasib kita ini di mata para koruptor. Tapi lain lagi ceritanya, kalau kita bicara tentang korupsi yang kemudian mengambil sumber-sumber kesejahteraan para satwa. Karena saya pecinta satwa, rasa muak saya luar biasa. Rasa marah saya sampai ke puncak kepala. Karena itu, ketika saya membayangkan bahwa nantinya seandainya Direktur KBS ini dibawa ke ruang sidang tipikor, hukumannya ya paling begitu-begitu saja. Sampai-sampai saya membayangkan orang semacam ini sudah sepatutnya menjadi sasaran vigilante oleh saya. Itu sebabnya silakan cek status WhatsApp saya berisikan doa. Kalau sang direktur ini nantinya divonis bersalah oleh hakim tipikor,
Saya berdoa agar dia disobek-sobek, agar dia dicabik-cabik, agar dia dibikin teraniaya, agar dia dibikin kelaparan seperti satwa-satwa yang juga sudah dia bikin sengsara. Ini contoh bahwa ternyata vigilante itu dilakukan oleh sekian banyak lapisan masyarakat. Tapi bukan hanya oleh masyarakat. Kalau kita mau buka catatan sejarah, negara pun sekian kali melakukan aksi serupa, yaitu menerabas proses hukum, mengesampingkan mekanisme pertanggungjawaban pidana sebagai cara untuk menuntut bahkan memberikan balas dendam kepada pelaku kejahatan. Siapa coba? Siapa yang lupa tentang Petrus? Misterius. Gali, preman, tukang palak, tukang begal, pelaku kejahatan jalanan, pencoleng, jambret, rampok, apapun sebutannya, habis lewat proses hukum? Tidak. Tiba-tiba besok kita sudah dapat kabar ada karung, di dalamnya tubuh manusia, Tronggo mengapung di atas sungai. Begitu karung dibuka, siapa isinya? Garong. Peristiwa-peristiwa semacam itu sekali lagi menunjukkan bahwa vigilante, aksi main hakim sendiri, tutup mata terhadap hukum, tidak hanya menjadi praktek penegakan hukum, tidak hanya menjadi cara untuk mencari keadilan yang dilakukan oleh rakyat jelata seperti kita. Negara pun melakukan perbuatan serupa. Ada juga aparat negara yang melakukan tindakan yang sama. Contoh, masih ingat ya? Pada awal-awal tahun 2026, ada seorang oknum polisi namanya Bribda Masias Siahaya. Apa yang dia lakukan? Konon dia saat itu mencoba untuk menghentikan anak-anak yang melakukan balap liar. Sebutan anak-anak balap liar itu disanggah oleh orang tua korban, yaitu orang tua dari Arianto Tawakal. Tapi yang ingin saya katakan adalah ketika polisi saat itu konon mencoba untuk menghentikan balap liar, ternyata polisi juga menggunakan aksi vigilante, melayangkan helm, kena kepala si pembalap, pembalap mencium aspal, kepalanya kehilangan nyawa. Jadi contoh kan, bahwa apa boleh buat, ternyata aparat penegak hukum pun seolah-olah tidak percaya pada hukum. Karena ada dilema dalam hatinya. Di satu sisi dia punya kesadaran bahwa saya adalah penggawa hukum, saya adalah aparat penegak hukum, saya orang yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaku pidana bisa dimintai pertanggungjawabannya juga lewat mekanisme pidana. Tapi pada sisi lain, alat negara semisal polisi pun bisa saja merasa saya kan pribadi, saya punya perasaan, saya punya batasan kendali diri, saya bisa emosi, bisa naik darah, bisa putus asa, bisa muak terhadap perilaku masyarakat. Nah, kalau polisi di dalam hatinya yang mengemuka justru perasaan-perasaan yang sesungguhnya manusiawi semacam ini, kita tinggal tunggu waktu sampai kemudian aksi vigilante, abuse of power, aksi brutal diperagakan oleh oknum yang bersangkutan. Banyaklah, masih banyak contoh-contoh lain. Dan satu lagi ya, ini untuk menyadarkan kita bahwa aksi vigilante merayap-rayap tidak hanya di daratan, tapi juga sudah menembus ruang maya. Sehingga dikenal istilah online vigilantism, vigilantisme online, vigilantisme daring, vigilantisme berbasis media sosial atau sejenisnya. Doxing salah satunya. Ketika misalnya saya merasa bahwa ada satu warga negara yang bermasalah secara hukum, tapi hukum seolah segan hidup tak mau untuk memproses orang ini, maka bisa saja saya mengandalkan kecerdasan yang saya punya, mengandalkan kecanggihan saya dalam berteknologi, saya hukum orang ini dengan cara doxing. Saya buka identitas pribadinya. Siapa istrinya, siapa anaknya, nomor rekeningnya, nomor induk kepegawaiannya, nomor induk apapun semua yang dia punya saya buka lalu saya bocorkan ke ruang maya. Ini juga vigilante. Ini juga aksi menerabas hukum. Ini aksi main hakim sendiri di ruang maya. Pertanyaannya, kenapa agak malu-malu ini? Kenapa kita sepertinya memberikan dukungan terhadap aksi vigilante? Kalau teori klasiknya mengatakan ini adalah cerminan betapa kita memang tidak percaya pada otoritas penegakan hukum.
polisi dinilai lamban, polisi dinilai terlalu asik bermain politik, polisi justru sibuk mengurusi bidang-bidang yang bukan merupakan tugas utamanya, bikin dapur MBG lah, mengurusi BUMN lah, dan serba neka pekerjaan-pekerjaannya tidak ada urusannya dengan perpolisian. Begitu juga jaksanya. Katanya dia mencoba membongkar korupsi, tapi sekarang sudah menggema kabarnya kemana-mana bahwa jangan-jangan Jampitsusnya sendiri pun melakukan korupsi kelas kakap. Hakim begitu juga, disapa sebagai yang mulia. Tapi ayo buka saja berita-berita online. Seolah ada maklar kasus yang punya sindikat sangat luas untuk kemudian memastikan hakim-hakim bisa membuat putusan sesuai dengan pesanan. Itu kelakuan-kelakuan oknum penegak hukum macam itu yang meruntuhkan rasa kepercayaan masyarakat sampai kemudian masyarakat memilih untuk menegakkan hukum dengan cara mereka sendiri. Itu teori klasik. Diriset lagi, dikaji lagi, ternyata tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum bukan merupakan satu-satunya faktor kenapa kita melakukan vigilante dan kenapa masyarakat mendukung aksi vigilante. Di samping rendahnya kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum, meruyaknya aksi vigilante juga disebabkan oleh faktor situasional. Misalnya, tergantung pada jenis kejahatannya. Dalam riset itu misalnya, ternyata para responden, orang-orang yang diteliti, ternyata mendukung aksi vigilante terhadap pelaku kejahatan. Tapi dukungan yang sama tidak terjadi ketika bicara tentang kasus laka lantas. Ada pengemudi yang menabrak pejalan kakinya juga berusia anak-anak. Ternyata masyarakat tidak terlalu mendukung aksi vigilante terhadap sang pengemudi. Ini jadi contoh bahwa faktor situasional berupa jenis kejahatan juga mempengaruhi seberapa jauh masyarakat akan memberikan lampu hijau terhadap aksi vigilante. Satu faktor situasional lagi, yaitu ini pelaku, ini bandit, ini kriminal, pernah dipidana atau belum? Jangan-jangan dia dulu pernah melakukan kejahatan tapi ternyata tidak diproses oleh hukum. Jangan-jangan dia sudah divonis bersalah tapi tidak kunjung ditangkap untuk kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Kalau ada pelaku kejahatan semacam itu, orang-orang yang sudah melakukan pelanggaran pidana namun lolos dari lubang jarum, bersiaplah. Orang-orang semacam ini berdasarkan riset, kalau kemudian mereka yang menjadi sasaran vigilante, masyarakat akan berbondong-bondong memberikan dukungan, bertepuk tangan. Orang-orang yang sudah melanggar hukum tapi tidak pernah dihukum, itulah salah satu target aksi vigilante yang akan mendapat dukungan dari masyarakat luas. Ini satu contoh lagi tentang situational faktor terhadap aksi vigilante. Dari situ kita dapat poin penting bahwa proses penegakan hukum yang ideal itu memang harus cepat dan harus ajak. Begitu masyarakat merasa bahwa hukum jalannya tertatih-tatih, apa boleh buat? Masyarakat tidak akan punya kesabaran yang cukup untuk menunggu sampai polisi datang. Masyarakat akan menyingsingkan lengan baju, memakai cara mereka sendiri untuk mendatangkan kepastian hukum. Itu pula sisi positifnya vigilante, bahwa dalam situasi vakum hukum, solidaritas antar masyarakat justru meningkat. Masyarakat jadi punya kesadaran lebih tinggi. Ketika polisi tidak kunjung hadir, kami yang harus mengamankan lingkungan kami. Itu satu sisi positif. Sisi positif lainnya apa? Sisi positif lainnya adalah aksi-aksi vigilante hingga derajat tertentu, hingga waktu tertentu akan bisa memunculkan efek jera loh. Baik efek jera langsung maupun efek jera tidak langsung. Efek jera langsung adalah ketika pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Dia maling nih, maling hari ini, digebuki oleh masyarakat. Habis sudah diludahi, dia tendang, dipukul, disobek-sobek bajunya, dipermalukan di ruang terbuka dan seterusnya. Kapok ini orang. Ini yang disebut sebagai efek jera langsung. Sementara kita tidak ikut mencuri. Kita bukan bagian dari komplotan pencuri. Tapi kita menyaksikan bagaimana aksi vigilante itu berlangsung. Kita ikut mengalami perasaan berdirinya bulu roma, kita putuskan kita tidak mau ikut-ikutan mencuri. Itu pertanda bahwa vigilante telah memunculkan efek jera tidak langsung. Kita, orang biasa, memilih untuk tidak meniru perbuatan jahat serupa. Sudah dua paling tidak. Ternyata sisi positif vigilante tetap ada. Sisi positif yang klaimnya memang untuk kepastian hukum itu sendiri, untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Tapi di ruang publik kita tidak punya pilihan. Kita tidak boleh mengendorse vigilante.
kita tetap harus mengirim surat tagihan kepada negara. Karena negara lah yang semestinya berkewajiban mengamankan kita semua. Satu masalah sudah selesai. Seorang maling ayam, tepatnya seorang terduga maling ayam sudah dihakimi masa. Tapi ada urusan kedua yang belum jelas juntrungannya. Bagaimana nasib anak si maling ayam? Tanda tanya. Di mana Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Di mana Kementerian Sosial? Tepat di depan batang hidung kita ada seorang anak yang kehilangan ayahnya. Ayahnya memang seorang maling, tapi tidak ada dosa turunan bahwa ayah yang maling akan mewariskan dosa kepada anaknya yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, yang tidak melakukan kejahatan apa-apa. Anak ini tanggung jawab kita. Nasibnya seperti apa? Akan kita hakimi juga seperti ayahnya? Akan kita telantarkan dia begitu saja? Jangan-jangan anak ini akan menjadi korban vigilante berikutnya.